Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Mati deh. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Nif, dan kali ini adalah behind the scene dari video nanjak-menanjak, ya kan? Kenapa mobil FWD nggak kuat nanjak, ya kan? Kita reverse engineering seperti yang di video sebelumnya, karena gue sebenarnya udah banyak membuktikan bahwa mobil FWD kuat nanjak kemana-mana. Kalau misalkan nggak kuat nanjak, mungkin ada kesalahan sama pertama perawatan mobilnya, dan kedua bisa jadi karena drivernya juga. Nah, kali ini kita baru sampai dan kita mau coba cari sudut kemiringan yang paling miring di tanjakan ini. Ini lokasinya di arah ke tebing Breksi. Terus nanti kita akan makan siang di atas. Di atas itu ada Obelix Hills. Itu tempatnya bagus banget, pemandangannya keren. Nah, kita sekarang mau ngukur-ngukur dulu pakai HP. Jadi kalian kalau mau ngukur kemiringan itu bisa pakai ini. Ini pakai measure, namanya dari bawaan iPhone ya. Pakai measure. Bisa buat ngukur jalan, tanah, semacamnya, atau bisa buat ngukur kemiringan. Kayak misalkan di sini nih. Yuk. Di sini kemiringannya 10 derajat kemiringannya. Dan bisa kita lihat, ini jalanan miring, itu rumah warga lurus kayak gitu. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan dulu cari kemiringan yang paling miring di sini. Dan kita di sini ada berdelapan, 8 orang. Jadi nanti kita akan isi mobil sama 7 orang. Dan yang paling gede-gede taruh belakang. Pal, lu taruh belakang ya? Ya. Berat lu berapa? 105. 105. Kurang. Bohong. Yang bener. 110. 110. Lu berapa, Andi? 83. 83. Berapa, Mas? 69. 69. Pan. Berat lu berapa? 81. Ya, jadi kelas berat semua. Ya udah. Terus ada Bapak dari Jogja. Berapa beratnya, Pak? Saya 55. 55. Wow, kurus sekali. Paling enteng ini. Lu berapa, Sen? Ini 55 juga. 55. Bisa aja. 13 ya, 13. Yuk, kita cari ini dulu, cari tanjakan dulu yuk. Nah, ini barang-barang spesial dari Jakarta. Semuanya masuk ke dalam mobil ini. Terus juga, ya alhamdulillah ternyata mobilnya gede juga ya. Bagasinya kalau dilipat semua. Tuh, barang sebanyak ini tapi mobil dalam masih lega. Kita cari titik yang kiranya paling ekstrim, terus kita ukur pakai measure ini. Nah, ini nih, ini tinggi nih. Panjang. Sini apa kita ukur di sini yuk. Boleh. Nah, ini juga lo lebih aman kalau berhenti di tanjakan. Ada ini. Enggak. Dia parking brake-nya itu pakai elektronik. Oke. Jadi lo kalau biasa kan kadang-kadang kita suka kurang kenceng atau gimana. Ini pakai elektronik udah pasti paling pol. Kalau setengah bagaimana, Bang? Setengah Nggak bisa gimana? kalau ini? Nggak bisa. Dan ini masukin netral, aman mobil, nggak gelundung. Ini curam banget sih. Ini kita jalan ke atas aja tuh capek tau nggak? Karena nanjak ya. Nih bisa dilihat, itu rumah orang lurus, tapi ininya miring jalannya. Di situ kali ya. Sekarang kita ukur yang ini ya. 11 derajat. Lebih tinggi 1 derajat dibanding yang tadi. Coba di sana. Capek juga ya. Di sini kita lihat berapa? Malah kecil, 8 derajat. Lebih landai ya di sini ya. Yang tadi. 12 derajat di sini. So far lebih tinggi 2 derajat dibanding yang tadi. Mana lagi, Pan? Atas lagi ada? Lagi yuk. Bau kopling ya? Pas mobilnya lewat. Di
Felix juga bau kopling semua tuh. Atau kita bisa nggak sih ngeceknya pakai ini aja? Ini kan minus 6 derajat nih kelihatan nih. Kalau kita kesana lagi dia ikutan ini nggak? Nah terus kalau lu udah pasang sabuk pengaman, masuk ke D, electronic parking brake itu dia auto release. Tinggal gas aja ya? Tinggal gas dia lepas sendiri, nih lihat nih. Tuh, jalan sendiri kan? Minus 8, minus 7, minus 4, Beda sih sama aspalnya ya. minus 7, 8. Enggak terlalu ngaruh kalau di sini. Mungkin suspensinya juga sih. Oh iya, ada suspensi. Mobil juga kemiringannya kan beda kan di sininya kan. Mana lagi yang tinggi ya? Banyak sih langsung. Tapi jangan jalan yang sempit. Iya. Bahaya. Kalau tiba-tiba ada mobil nggak kelihatan dan harus agak lurus. Nggak sempit, dijamin nggak sempit. Di candi soalnya. Panjang banget. Candi mana? Lewat bang. Hah? Ya, ini tadi berarti ya. Oh itu yang Soalnya kalau dari turunan terus. habis itu turunan. Iya. Oke, berarti yang itu aja. Nanti kalau turunan ya, usahain pakai gigi rendah. Nah, kalau Matic gimana? Itu biasanya kan mesti masuk ke L ya? Benar. Nah, ini kalau yang Tiptronic, dia bisa masukin gigi 1 kayak gini. Jadi dia bisa dimanualin. Nanti di sini tulisannya 1. Oke. Tuh. Jadi nanti ini kita nggak usah ngerem, dia udah pas turunan ini engine brake. Siap. Tuh, engine brake-nya malah terlalu pelan, harus digas sedikit nih. Kalau enggak, kita pakai rem terus nih. Lama-lama remnya gosong. Panas ya? Apalagi yang rem belakang. Karena rem belakang itu biasanya mobil tromol. Kalau ini dicakram sih. Benar. Si Veloz udah cakram jadi nggak terlalu pusing. Ya kan? Nah, kalau misalkan tromolnya udah panas tadi bunyi tok 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 gitu habis itu blong. Kodenya suara itu ya? Suka nggak kalau lagi turunan tiba-tiba pas ngerem ada bunyi dok 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 gitu? Karena dia kan tromol itu kan modelnya remnya neken keluar kan. Benar. Dari si cangkangnya itu kan. Nah dia tuh udah nggak ngerem, udah saking panasnya nggak nempel, jadi dek 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 gitu. Nah terus pertanyaannya mungkin ya, ini kan ada electronic parking brake ya kan? Oke. Kalau kita pencet bisa nggak jadi berhenti kalau kita rem blong? Kalau otomatis enggak. Bisa, nih ya. Gue tahan ya. Awas semuanya pegangan. Siap. Ini bagus sekali nih. Oke. Pencet tahan lama, nanti dia ngerem otomatis. Oh, rem otomatis. Kan gue bilang suruh pegangan. Cuman itu tadi dia itu ABS-nya tetap bekerja. Oke. Jadi dia nggak akan bisa ngepot, tetap aman. Nah, pertanyaan lagi nih. Apa Sekarang tuh? ada bocil di sini. Mencet ini lama. Hasilnya seperti tadi berarti ya? Sama. Oh, jadi harus ngasih tahu anak ya. Ngasih tahu. Serem ini. Kalau bocil kan pegang-pegang tuh kan. Enggak sih kalau diturunin sih enggak. Dia nggak mungkin narik sih. Kalau turun gini enggak. Kalau narik ya. Narik aja. Ini juga tadi kenceng nih turunannya. Coba kita lihat. Kita parkir di sini dulu. Terus. Kita cek berapa kemiringannya. Siapa tuh di sana lebih dari 12 kan? Ini kayaknya ekstrim. Cuma belokan. Mendingan yang tadi sih. Di sini kali ya. 10. Serem tadi ya. Yang dulu tadi ya. Oke, di sini 10 juga. Itu yang atas ya. Iya. Di sini 11. Agak lumayan, tapi masih curam yang tadi. Kayaknya kita ngambil yang sana aja karena yang di sini ada belokan, tikungan. Nggak kelihatan, lebih bahaya. Yuk. Masuk buruan. Ada truk di belakang, nih buruan. Ya, gua nggak mau di belakang truk. Wah, mau hujan nih, videonya semakin menarik. Yuk, bilang kita OTW udah dapet tempat. Kita OTW udah dapat tempat. Nih, lihat dong dibuka. Wih, nyala. Kenapa enggak putih ya? Apa? Karena ini panas nih. Ya kan nyala juga bentar doang. Oh, aku seneng. Tapi di kelas ini mana ada yang ada gituan ya? Iya sih, adanya ras ya. Ras ada ya? Ada ya, sama berarti. Sama-sama Toyota emang. Tapi kan atasnya ini. Enggak dong, bagus. Mahalan ini. Berapa sih? 300. Hah? 330 berapa gitu sekarang? Jadi ini kelasnya malah di atas ras ya? Iya. Ya, lihat aja fiturnya lebih lengkap. Iya sih. Ada auto hold, Tiptronicnya, AC ya digital juga sih ras ya. Bedanya hold sama parkir ini apa bang tadi kan? Oke. Buat nanjak. Kalau ini kan electronic parking brake. Ya. Hold ini adalah auto hold. Oke. Jadi kalau misalkan kita lagi lampu merah, kita ngerem, itu dia otomatis ngerem tangan loh, hold.
Kita tinggal lepas, udah. Digas jalan lagi. Gitu. Wah, coba nih kita berhenti ya. Kita berhenti. Oke. Langsung otomatis ngerem tangan. Udah, kita lepas kaki. Mau lagi, gas aja dikit. Lepas dia. Dan halus lagi. Padahal belum dipencet ya? Atau udah tadi? Udah dari pencet sekali. Mana? Oh iya. Itu ada sana hold-nya di situ. Yuk, beresin dulu, kita pindah. Berapa? Tiga ya? Belakang 2. Tapi udah berasa 3 kalau sama lu sih. 81, 191. Yang paling enteng depan. 91 tambah 81 82. 69. Lumayan. 191 tambah 82 berapa? Pak, ayo Pak. Masuk. Berat berapa Pak? 55. 55. Tambah 55 tambah Mas berapa tadi? Farhan berapa Farhan? 69. 40. Bohong ah. 40 udah paling depan dah. Berapa? 522 kilo. Yoi. Buset. Pokoknya pala tuh hitungnya 2 orang. Gila, gue berasa mobilan langsung ceper. Iya deh. Kepakai ini ya? Sport kit ya? Oke, kita sekarang nanjak dengan menginjak pedal gas yang santai-santai saja. Artinya kita tidak pindah ke S atau pindah ke manual, kita juga nggak nginjak pedal gas yang dalam-dalam. Jadi biarkan di D ini kita naik ke atas dengan santai. Dan ini agak gerimis, jadi agak licin. Depan suruh cepetan kali ya. Kalian lebih jauh, Oh, ada di sini. Gimana di belakang? Aman. Oke. Dengan kecepatan 22, kita berjalan di 3000 rpm dan ini posisinya di D. Katanya kan it's all about momentum ya. Jadi harus kenceng. Kalau lambat gimana? Bilangin dong, kita mau 10 km per jam. Mas Sen, kita mau 10 km per jam. Oke, kita turun ke 15, 12, 9, 8, gas lagi lebih dalam. Tuh, ini masih bisa dan RPM-nya di 2500 RPM. Oke, ini 14. Ini sengaja ya kita lambatin ya. Karena emang pengen tahu juga kalau lagi creeping gini, misalkan lagi di lampu merah, ya belakang mau nyusul silahkan. Lagi di lampu merah posisi nanjak. Kalau lampu merah lagi macet, posisi nanjak gimana? Oke. Aman ya? Aman. Padahal ada pala di belakang loh. Hitungannya di belakang 3 orang. Paling belakang berapa berarti? 110 ditambah 81, 191 ya? Iya. Mantap. Yuk, gasen. Mas Sen, digas aja. Nah, nanti kita mau ke tanjakan yang 12 derajat. Terus kita coba dengan mobil ini dari berhenti. Nah, ayo, bisa naik ya kira-kira? Ini kita nginjek gasnya masih santai. Transmisi CVT itu dia akan otomatis menyesuaikan rasio. Jadi kita butuh RPM berapa sama rasionya berapa, dia akan ngatur secara otomatis. Pedal gas kita masih santai aja seperti biasa. Bilang Sena itu sebelah kiri situ 12 derajat tuh. Sen, sebelah kanan. Oke. Di sini ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3 jalan. Bisa jalan dengan sangat mudah. RPM di 2000-an. Nah, ini sekarang 12 derajat di sini tadi ya. Ini titik 12 derajat. Nah, kalau lagi miring seperti ini, itu brake hold-nya unavailable. Jadi kita nggak bisa pakai si brake hold-nya. Nah, tapi tetap aman karena dia ada hill hold control-nya atau hill start assist. Jadi ketika kita lepas pedal rem terus ke pedal gas, dia ada waktu sekitar 3 detik untuk tahan remnya. Jadi kita langsung ngegas nih ya di 12 derajat Celcius kemiringan, gas. Dia nggak mundur. 2500 aman. Cuma emang agak sedikit meraung karena RPM-nya hampir sampai ke 3000. Ya, jadi aman. Aman. Dong. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai mobil yang cc-nya lebih kecil? Nah, lo. Kalau 1500 pasti bisa ya kan? Yang lebih kecil gimana? Kita lihat. Menarik.
Oke, sekarang kita naik Calya dengan posisi yang sama. Ini ada HP, pegang deh, bunyi ya. Gimana di belakang? Aman. Nah kalau ini baru berasa suspensinya agak bottoming ya, Ya. agak mentok-mentok. Tapi memang bukan salah mobilnya juga sih, elunya keberatan di belakang. Nah kan ibaratnya 3 orang di belakang gitu. Nah ini pas lagi turunan gini, karena dia nggak ada tiptroniknya seperti Veloz, kita pindah ke 2 di sini. Dia nggak bisa ke 1 ya, cuma 2 doang ya. Dan mobil ini sudah jalan 96.000 km. Bensinnya siapa pak? Premium apa Pertalite? Pertalite. Premium udah nggak ada soalnya ya. Iya. Ini mobil cc cuma 1200 cc, tenaganya nggak nyampe 100 HP ya. Jadi di atas kertas ini harusnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Veloz. Tapi sebenarnya nggak kenapa-napa karena yang paling penting adalah rasionya. Tenaga kecil asal rasio transmisinya tepat itu bisa kuat nanjak. Makanya kalau mobil off-road itu biasanya ada 4H, 4L. Dimana yang L itu adalah mode untuk gigi yang lebih rendah lagi. Oke, siap semuanya ya? Bismillah. Siap. Ya, ini kita di D, AC nyala normal seperti biasa, nggak kita matiin sengaja. Tadi juga di Veloz juga sama nggak kita matiin, kita jalan saja seperti biasa. FWD 1200 cc, transmisinya 4 percepatan, automatic. Ayo lu, ini stabil di 20, D4. Nah, dia turun ke gigi 1 sepertinya. Masih di D. Tidak kita turunin sama sekali. Siapa yang deg-degan ayo? Itu bukan yang nyetir aku. Malah enak. Bisa segede jagung kan ya. Oke, ini kecepatan di 20. 20 naik lebih dikit. Nah, aman ya, aman ya? Aman bosku. Aman. Pegangan nih. Nanti lagi nih ada bus dari sini. Aman nggak? Aman bosku. Aman. Ini rata-rata kemiringannya 10 derajat loh, tinggi banget. Ya dia tuh masih mida-mida gigi 2, 1, 2, 1, 2, 1. Nih bentar lagi 1 lagi nih. Tuh 1 kan. Tuh. Ini juga gasnya belum pol ya. Ini mungkin gasnya sekitar 50%. Nah, dia langsung ke 2. Ya kan? Nah, sekarang gimana kalau kita creeping? Pakai kecepatan yang super rendah, kita nanjak. Sen, lambat dikit Sen. Saya lambat dikit. Oke, sekarang kita mau coba di kecepatan 10 km per jam. Ini nggak kayak Veloz, dia pakai speedometer biasa. Nah, lihat. Meskipun diisi 550 kg beban. Di belakang ada barang nggak? Pala doang ya? Ada dikit. Dikit ya? Tripod dan lain-lain ya, enteng sih itu. Tuh, jadi 10 km juga per jam, itu bisa juga. Meskipun dia sudah diisi beban banyak. Nah pertanyaannya, gimana kalau di tanjakan 12 derajat kita berhenti dan kita gas? Dah lo. Ingat, sebelah kanan kiri kita ada pintu. Kalau ada apa-apa kita tinggal keluar. Iya, yang belakang. Ada mobil belakang. Oh ya, kita gas. Duluan bang. Masih kuat. Cuma emang beratnya berasa sih. Dibanding Veloz tadi jauh ya. Veloz tuh gasnya enteng banget. Nah, ini kita bilang kita ke kiri biar mereka jalan aja. Oke, udah roll semua ya. Pak Haji siap? Siap Pak Haji. Zidan siap? Siap. Ya udah, ini kita masukin ke D aja ya. Terus dia nggak ada hill start assist-nya, jadi kalau kita gas itu agak direm sedikit, baru kita lepas biar nggak turun. Oke, 1, 2, 3 gas. Maju dong dengan sangat mudahnya. Nah sekarang di sini, nah ini yang 12 derajat ya. Oke, ada orang lewat. Oke, sekarang kita gas di tanjakan 12 derajat. Yuk, bismillah. Kuat! Yeay! Cuma memang nggak segas ini ya, Veloz. Beda cc-nya memang. Nah, sekarang kita naik mobil 1500 cc manual. Nah, kalau manual kita memang harus pakai sedikit skill ya. Kayak misalkan depan tanjakan berarti kita udah harus pindah gigi 1. Pindah gigi 1, gas. Udah.
aman sentosa sama seperti Veloz atau Calya yang tadi. Ya. Ini giginya juga rasionya tuh lebih rendah lagi karena di 20 dia RPM-nya udah 3000. Tadi kan masih di bawah dikit ya bil ini. Nah, terus ini udah agak landai lagi. Pindah gigi 2 biar lebih gampang. Nah, terus sebelum tanjakan kita harus ganti gigi 1 dulu. Jadi jangan sampai kita ganti giginya tuh pas di tengah tanjakan. Harusnya pas sebelum tanjakan. Gitu. So iya banget gue ya, tips and trick. Udah, ini gigi 1 aja terus. Aman? Aman bosku. Aman ya. Cuma mentoknya belakangnya ya. Berasa. Gigi 1, gigi 2 nih, coba. Wah, lemes langsung lemes gigi 2. Emang harus gigi 1 sih. Lemes banget nih. Ada bus lewat. Oke. Kita maju, pakai rem tangan dulu biar nggak mundur. Gas. Ada slip dikit ya. Karena ini lagi hujan, tapi tetap aman kok, aman, tenang aja. Jadi emang kalau mobil manual itu kita harus pinter-pinter ngakalinnya gitu. Nyari titik pas biar mobil nggak spin, ban depannya tetap dapat traksi, tapi juga nggak terlalu lemes. Kalau nggak nanti mati mesin ya. Nah, kita berhenti dulu di sini ya. Waduh. Waduh. Ayo, pas hujan lagi. Jalanan basah ya, bisa dilihat di depan ya. Nah, ini juga sengaja mobil kameramen. Wah, makin deras. Kasihan si Sena. Dari dalam mobil ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa, dari dalam gak apa-apa. Buka kaca aja kali ya. Atau nggak pakai, nggak usah tutup kaca juga nggak apa-apa. Tutup kaca juga gak apa-apa juga. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aman kan? Oke. Pertama nih ya, hujan deras FWD manual. Apakah bisa? Ini kalau nggak bisa, malu sih gua. Berarti kan skill drivernya nggak mumpuni ya. Oke. Rem tangan. Nah, inilah kalau nggak pakai electronic parking brake ya. Kita gas. Tuh. Berdecit dikit, bisa. Sekarang yang 12 derajat. Oke. Paling ngeri. Rame belakang nih. Oke. Oh, nggak ada kosong. Si sana nggak mau mundur dulu. Oke, nggak usah dari situ bisa ya. Hujan soalnya. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Gas dikit, lepas kopling. Maju nggak? Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana yang nggak bisa maju? Lagi. Ini paling penting, Sen. Kudu kelihatan ini. Nah, biasanya orang tuh kalau lagi tanjakan seperti ini pakai mobil manual FWD, dia suka ngegasnya over dan ngelepas koplingnya kecepatan. Akhirnya ban spin. Seperti ini. Nah, bisa sih naik sih. Nah, karena ini bannya masih bagus berarti ya. Coba kita buka bau kopling nggak? Nggak. Dan nggak bau ban juga. Jadi aman. Nah, sekarang kita mau coba 12 derajat. Kita model yang ekstrim kayak tadi. Nah, ini yang suka orang salah tuh di sini. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Mati deh. Oke. Ini masih pakai AC by the way. Wah, ada cicak. 1, 2, 3, gas. Naik juga sih. Jadi ini bannya masih bagus. Nah, itu tuh yang biasanya jadi masalah. Kalau di orang awam gitu kan pasti panik banget tuh. Wah, muter doang, nggak maju-maju. Nah, itu yang bikin panik. Hah? Iya, kalau muter doang kan bau juga kan, tambah panik. Iya, tapi ini kebetulan lagi hujan. Jadi licin. Pas dia begitu nggak bau. Nah, kita muter balik di mana nih? Oke, Cena aman, Cena. Aman, cuma bau ban aja. Oh, bau ban. Mantap. Di dalam sih nggak. Yang penting nggak bau kopling. Kalau kopling bau berarti mau habis tuh. Numpang muter balik ya.
Oke, kita baru aja selesai tadi nyobain ketiga mobil dengan diisi penumpang seberat 550 kg ya. Bener nggak tuh? Bener, Pal, 550 kg. Udah hitung tadi. Nih di kalkulator gua ada. Apa? Coba kita lihat. Totalnya tadi 522. Coba lihat detailnya gimana? Bisa lihat historinya Ya, nggak sih? nggak ada historinya. Coba ulang deh, ulang. Gua Ulang. nggak yakin sama Nih. lu sih. Gua kan 110. 110. Itu berat apa cc motor sih? Mio kali ya. Terus Andi 81. 86. 81 Andi. 86 gua. Ya udah tambah 86 gua. Tambah 86. Tambah Irfan berapa? 81. 81 lagi. 81. Terus tambah 69. 9. Terus tambah 55. Tambah Farhan. Farhan 40. Oh, lu 40. Heeh. 522 bener ya? 522 benar. Kok bisa setengahnya gue sih? Farhan 2 biji sama gue 1 masih beratan gua. Pokoknya segitu dah. Oke, sekarang kita mau makan dulu di Obelix Hills. Gue naik Veloz aja kali ya. Paling enak. Mas Wono mau naik apa? Boleh. Yaudah naik. Yaudah yang tamu undangan. Yang kru naik. Ya silakan pilih dah. Oh iya, ada kabel ini nggak? Kita pakai USB, kita pakai Apple CarPlay. Coba. Nah ini kabel gue nih. Jangan, Android Auto. HP gue belum ini. HP gue Android. Nah colokannya sama HP-nya sini. Ngecasnya di belakang karena di belakang tuh ada 2 colokan lagi. Dan colokan itu USB, jadi nggak perlu pakai pala charger lagi. Jadi ini namanya Android Auto. Tapi sepertinya sinyalnya lagi jelek di atas sini. Kesalahan bukan pada head unitnya, pada HP-nya emang. Kan nggak kebuka kan? Jadi kita bisa buka Android, aplikasi-aplikasi dari sini. Jadi kayak mirroring ya dia ya? Enggak, beda mirroring. Kalau mirroring kan ngatur dari sini. Oh. Kalau dia ngatur dari sini. Jadi segala macam itu aplikasi yang support Android Auto dia langsung ada di sini. Kayak misalkan nih YouTube Music gitu kan. Ini sinyalnya nggak ada nih. Di sini emang agak susah sinyal. Sama ada Maps-nya juga di sini. Please check your network connection, ya kan? Lu mau coba bawa mobil Matic? Boleh nanti. Yang itu aja yang kali ya. Iya. Penasaran apa? Jangan tapi tanjakan gini. Nggak apa-apa. Justru tanjakan itu lebih aman. Apalagi ya kalau misalkan yang mobil udah canggih gitu, kayak misalkan ini kan traction control. Ketika lo spin, dia akan otomatis ngerem biar dia masih dapat traksi. Jadi spinnya nggak bakal bisa berkelanjutan. Berarti beda ya kayak motor ya? Ada yang mau depan gua nggak buat ngambil video sekalian? Siap. Ntar ya habis tikungan ya. Siap, Yang mau ngambil Kalia atau Livina? Livina. Aduh jalannya. Makanya jalannya rusak ini. Ayo susul Livina. Kosong. Udah pakai Mac Enggak lah. M1. Enggak lah. Enggak ada duit gua. Buset. Sultan men. Enggak lah. Gua tuh pengeluaran tuh gua iniin. Gua hitung soalnya. Kan itu alat produksi masuknya. Tapi tetap nggak worth it. Mac itu mahal banget, ketika lo jual lagi harga jatuh banget. Ya, jelas. Lo 2 tahun lagi ada barang baru, harga lo tinggal setengahnya. Masih mending Windows-nya ya. Makanya sekarang gua kan ngevlog banyak kan pakai iPhone 12 Pro. Benar. Waktu pertama kali gua nggak pakai itu. Tunggu 13 keluar dulu, harga 12 Pro Max baru wajar, baru gue beli. Oh. Gue sekarang bikin video pakai iPhone doang. Makanya aku kaget. Oke. Karena ini ada sponsoran Kopiko, ya gue harus yang rapi, pakai kamera. Dan dia tuh colok mikrofon segala macam udah bagus. Iya sih, iPhone banget. Ini kalau nggak berkabut ya bagus banget nih jalannya nih, sampai atas Obelix Hills. Jangan dimasukin. Di highlight di depan aja sebelum videonya mulai.
Aduh, sampai juga. Masker gue kayak di mobil satu lagi deh. Apa di sini ya? Pan, lu bawa masker nggak? Bawa banyak. Ah, Tapi hijab lo ya. oh malah enak. Soalnya aku pakai helm biar nggak lepas-lepas. Itu malah enak. Soalnya kalau pakai helm pasti lepas. Kalau masker biasa. Gimana? Veloz baru enak? Banget. Sama yang lama jauh ya? Jauh. Peningkatannya luar biasa. Mana yang Padahal lainnya? FWD loh. Lah, justru karena FWD makanya enak. Tambah nyaman itu ya. Iya. Karena ketika lo jadi FWD akan mudah masukin sasis monokok. Jadi Terus- memang leather karakteristiknya memang kayak gitu ya. Iya, terus yang kedua, karena di FWD, RWD itu kan mahal. Karena lo nambah drive shaft lagi sama gardan belakang. Oh iya. Ya kan, mesinnya juga jadi longitudinal ke belakang. Terus sasisnya dibikin kombinasi antara leather frame sama monokok yang di Veloz lama kan. Benar. Nah, otomatis dia dalamnya itu jadi lebih sempit. Karena ada Kalau mau ini. lebih gede, dia harus lebih tinggi karena dia meskipun ground clearance-nya ini lebih tinggi 205 mm, tapi dia lantainya bisa lebih ke bawah. Hmm. Oke, oke. Nah, ini nggak harus terlalu tinggi, tapi dia dalamnya bisa gede. Jadi permainan lantainya itu ya. Permainan lantai karena nggak ada gardan di bawah, jadi dia bisa lebih turun tanpa mengurangi ground clearance. Otomatis si center of gravity itu lebih di bawah, handlingnya jadi lebih enak. Benar, kalau handlingnya benar. Suspensi juga sama. Tapi kirain gara-gara peleknya gede-gede ini tuh sih. Justru kalau pelek digedein itu minus, karena yang pertama bannya jadi profil lebih tipis, lebih keras. Bandingannya ya. Terus yang kedua, karena diameternya lebih gede, itu dia lebih rasionya kan kayak kita pakai gigi yang tinggi kan, ke gigi rendah kan, otomatis secara tenaga turun harusnya, akselerasi harusnya turun dibanding pakai yang 17. Jadi kalau mau nanjak lebih enak pakai pelek yang lebih kecil harusnya. Standarnya itu ya. Di sini kita bisa lihat Jogja dari atas, tuh, wow keren banget ya. Ayo. Sikat. Gue pikir memberani ya kan? Satu, dua. Kenapa keributan, Bal? Di tengah-tengah. Satu, dua, tiga. Takut dia ternyata. Sekali lagi bang, sekali lagi bang. Ya. Dua, tiga. Ayo mas. Gua nggak mau lihat gua. Di Obelix Hills sini. Lihat deh, itu kaca di bawah. Oh, jurang. Edrop. Enak makannya. Ini apa ini? Saya anak satu gak? Kenapa anak ketiga? Ori. Ya mas. Sama yang kita injak, itu nggak ada kacangnya. Tebal, aman. Oh di belakang kan masih ada lagi? Nggak ada loh. Nggak ada safety net apa-apa. Biasanya kalau pecah, tapi nggak pecah. Aman insya Allah. Ya, jadi ini namanya Obelix Hills di Jogja, tapi bukan di pusat kota Jogjanya. Nah, kenapa? Karena ini di kayak tempat bukit begitu. Letaknya tuh ada di belakang bandara di Sucipto, ya. Nah, bandara itu dari sini nggak kelihatan. Pokoknya dari tebing Breksi harus naik ke atas lagi. Nanti sekitar 10 menit, 15 menit lah sampai. Lihat tuh pemandangannya kayak gitu. Sama ada wahana-wahana tuh kayak misalkan kita mau foto di atas kaca, ya. Ini kan di tebing nih. Kita bisa makan juga. Tuh, kayak si Irfan tuh makan di situ, lihat deh. Tuh, menikmati sambil menikmati pemandangan
pemandangan HP ini. Di bawah ini mungkin berapa meter nih ya? Berapa meter nih Mas? Bawah 100. Gitulah. Masih lihat, bisa lihat sawah segala macam. Di situ apa namanya? Gunung Kidul. Terus di baliknya ada Pantai Parangtritis. Pusat kota Jogja di sana tuh. Keren ya. Sama yang mau foto-foto juga banyak tempat-tempat lucu. Kayak misalkan ke sini nih. Ada jaring-jaring kayak gitu juga buat foto. Di situ juga ada lagi. Oh, di sana ada lagi. Terus di sana kayak ada ayunan gitu tuh. Kayak infinite gitu ya. Dan di sini tempatnya terjaga dengan baik, rapi. Lihat tuh, nggak ada sampah-sampah kan berceceran. Jadi benar-benar didesain senyaman mungkin. Enak Pan? Banget. Enak banget. Hidangannya khas Jogja banget dan khas Rumangan, tapi es tehnya kali ya. Kenapa? Bang Riman kan juga ngalamin itu. Kemanisan. Oh, bukan kemanisan. Emang Jawa Tengah kan begitu? Oh, aduh. Nah, lu kayak bukan orang Jawa aja. Tapi ini over manis sih. Gue kalau di Jawa Tengah ya, di Klaten, Solo, Jogja itu pasti gue kalau mesen es teh gulanya setengah. Karena standar manisnya orang sini beda. Iya. Lu kan bukan tinggal di Jogja. Tapi di Jogja pun aku jarang semanis ini. Biasanya tehnya kuat kan? Tehnya kuat makanya dibikin manis dikit. Kalau ini kan tehnya nggak begitu kuat, tapi gulanya banyak banget. Basah banget makanya ya. Betul. Gendut banget lu sekarang ya. Habis Covid kan kayak gini ya. Gue sama Irfan tuh udah kenal lama banget ya. Bahkan dulu sebelum gue nikah ya, gue mau datang ke rumah calon mertua itu pertama kali ke Jogja itu pinjam motornya dia, habis itu ke Klaten. Nyasar pula. Ke orang sini tuh. Lu tahun berapa? 2015 ya? Dari mana, Pak? 15 ya. Bang Riman kok lulus Oh, duluan waktu ya? itu 2015. Lu lagi asam urat tuh. Iya, Iya. habis agak murah pinjam motornya nikah. Iya. Tapi Bang Darulan kan lulus duluan. Enggak ada hubungannya. Makanya lulus duluan kan harus nikah kan. Enggak, gue lulus 2013. Aku 2016. Jauh sekali gitu ya. Anda kan sudah sibuk nge-vlog waktu itu. Beda. Enggak sebut sampean. Enggak lah. Oke, jadi kita udah selesai makan dan kita mau balik ke Klaten. Nah, kita mau pindah-pindahin dulu barang dari Kalia. Jadi, mobil ini kita sewa dari salah satu rental di Jogja. Jadi, kita kan syutingnya di Jogja, walaupun kita udah mesti di Klaten, biar bapaknya deket, langsung ke sana. Udah, Pak? Apa tuh? Itu barang siapa? Tas lu? Iya. Ya ampun, bener-bener ya. Hello Kitty, ya ampun. Udah ya, kosong ya. Jadi ini kita sewa cuma sehari. Udah Pak? Cek lagi. Pak, ini Pak. Nah, buat di jalan. Pak Hendro ini salah satu supir yang rekomendasi kalau di Jogja ya. Makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya, mari. Ya, niatkan syuting kita sampai sewa mobil. Buat buktiin bahwa 1200 juga kuat nanjak. Nah, kalau yang Livina putih ini punya teman gua yang punya Ditya Horseland ya. Mobilnya FWD manual, Livina tahun 2012 sepertinya. Ya. Yang ini nggak sewa, pinjem. Paling kita balik isin bensin full ya. Nah, baru. Oke. Ya wes, itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan yang belum lihat video ini kan behind the scene, video aslinya bisa lihat di deskripsi di bawah. Ya Pak, makasih Pak. Oke, bye.